Halo teman-teman Gravel, jangan lupa nonton sampai habis ya Gravel Talks Professional Visit episode kedua kali ini. Kenapa? Karena kamu berkesempatan untuk memenangkan hadiah total hingga ratusan ribu rupiah dengan menjawab pertanyaan yang bisa dibaca di caption. Jangan lupa nonton sampai habis ya. Halo teman-teman Gravel, selamat siang. Selamat datang di Gravel Talks Professional Visit bersama saya, Melisa Sitepu. Gravel Talks Professional Visit merupakan sebuah wadah diskusi terkait sektor industri konstruksi, di mana kita bisa berbincang-bincang bersama narasumber, yaitu para pelaku usaha, pimpinan instansi atau perusahaan, dan para profesional di bidang konstruksi. Di setiap Gravel Talks Professional Visit episode, kita akan mengundang para narasumber untuk berbagi wawasan, pengalaman, dan juga perspektif mengenai update terkini di dunia konstruksi, termasuk juga di dalamnya peluang, tantangan, dan juga inovasi-inovasi yang ada. Dan di episode kedua Gravel Talks Professional Visit kali ini, kita kedatangan dua tamu istimewa, yaitu Ibu Esther Pane sebagai Direktur Ondulin Indonesia, dan Georgie Verdwindra Putra sebagai founder dan co-CEO dari PT Gravel Teknologi Indonesia. Yuk kita kenalan langsung dengan keduanya. Halo Bu Esther, halo Mas Georgie, apa kabar? Halo Mel, baik. Baik, thank you Mel. Wah, luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu Bu Esther karena kita sudah hadir di workshop dari Ondulin Indonesia nih di sini. Terima kasih banyak Bu sudah bisa mengundang kita dari Gravel Teknologi. Oke. Di episode kedua dari Gravel Talks Professional Visit kali ini, kita akan membahas mengenai tema bagaimana sih peran dari atap bitumen dalam membangun negeri. Gitu. Jadi, langsung saja kita mulai Gravel Talks Professional Visit episode kedua. Oke, Bu Esther, saya yakin nih Bu, teman-teman Gravel yang menonton acara ini semuanya pasti penasaran Ondulin itu apa sih dan juga seperti apa bisnis dari Ondulin termasuk produk-produknya. Mungkin sebagai perkenalan Bu Esther boleh cerita sedikit Bu mengenai Ondulin Indonesia. Ya, boleh. Pertama saya sapa teman-teman Gravel dulu ya. Halo, apa kabar teman-teman Gravel? Terima kasih ya kita diundang untuk salah satu narasumber di episode keduanya ya. Cerita mengenai Ondulin Indonesia tadi dibilangnya atap bitumen, betul. Perusahaan kita memang manufacturing untuk atap bitumen. Tapi bukan cuma atap, kalau kita sering disebut produk kita ini roofing and waterproofing. Kalau boleh cerita sedikit, sebetulnya di setiap bangunan itu pasti ada atapnya, gitu ya. Atap itu sebetulnya dibagi jadi dua, dia atap miring atau atap datar. Kalau atap miring yang kalau kita lihat di rumah-rumah itu pasti ada penutup atapnya. Dan kita memproduksi penutup atap tersebut. Tapi spesialisnya kita punya produk teknologinya menggunakan bitumen. Bitumen yang bentuknya bergelombang. Ada juga bitumen yang bentuknya flat. Dan itu adalah untuk atap miring. Ya. Produk-produk kita nanti kalau sempat browsing di internet atau mungkin ke toko-toko bangunan, nama Ondulin yang terkenal tuh ada Ondulin Klasik, ada Ondukasa, ada Onduvilla. Jadi kalau depannya ada Ondu itu pasti kita. Ondulin Klasik, Ondukasa, dan Onduvilla gitu ya. Itu untuk yang roofingnya. Nah yang kedua kan kita punya waterproofing. Waterproofing itu apa sih sebetulnya? Kalau ada atap tadi miring, satunya lagi kan atap datar. Kita butuh memproteksi bangunan itu supaya nggak bocor. Nah, jadi di luar dari atap miring, atap datar, pasanglah kita waterproofing. Jadi pada dasarnya produk kita adalah roofing dan waterproofing, atap miring dan atap datar. Tapi juga ada yang ketiga nih, teknologi paling mutakhirnya kita, yaitu atap yang bisa membantu menggunakan energi terbarukan, jadi solar energy. Solar panel atau solar tile. Jadi intinya adalah gimana caranya kita menggunakan energi yang udah dikasih pencipta kita yaitu matahari langsung gitu, nggak usah pakai yang lain-lain. Jadi kurang lebih itu gambaran singkat mengenai Ondulin dan bisnis kami, Melisa. Oke, banyak sekali ya teman-teman Gravel. Jadi tadi dari penjelasannya Bu Esther ada beberapa
produk dari Ondulin Indonesia, yaitu seperti atap miring ataupun atap datar dan juga waterproofing ya, Bu. Oke, menarik sekali. Nah, sekarang saya bertanya ke Georgie nih, Jor. Seperti yang kita ketahui, Gravel merupakan aplikasi pencari tukang. Nah, terkait dengan penjelasan dari Bu Esther mengenai atap sebagai produk Ondulin Indonesia, apakah di Gravel sendiri ada nih tukang yang bisa menjadi aplikator Ondulin sendiri? Baik, makasih Melisa. Bu Esther, mohon izin. Jadi dari Gravel sendiri, kami berfokus bagaimana menyediakan tukang-tukang atau kami sebut pekerja konstruksi gravel yang memiliki standarisasi yang bisa memungkinkan mereka itu untuk bekerja secara produktif, teman-teman. Saat ini kami memiliki 14 tipe tukang untuk tukang harian kami. Mulai dari pembantu tukang batu, bahkan juga ada tukang atap juga. Nah, dalam upaya kami untuk memastikan bahwa klien memiliki tingkat kepuasan yang sangat tinggi, kami yang pertama melakukan vetting atau seleksi yang sangat ketat untuk pekerja konstruksi, di mana berdasarkan statistik kami, teman-teman, dari 10 pekerja konstruksi yang meregistrasi dan mengikuti proses saringan di Gravel sendiri, itu hanya sekitar 3 sampai dengan 4, Bu Esther, yang diterima menjadi pekerja konstruksi di Gravel. Akan tapi juga tidak pekerja konstruksi tersebut yang bergabung kami alokasikan ke dalam semua tipe pekerjaan. Bahwasannya misalnya ada yang bertanya kenapa nggak tukang atap itu dikerjakan sama tukang sipil. Sebenarnya tidak dibenarkan seperti itu ya, Bu Esther dan Melisa. Jadi kami melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan itu misalnya nih dalam pekerjaan rumah segmentasinya itu harus benar-benar jelas. Pekerjaan persiapan, ada pekerjaan struktur bawah, misalnya adalah pekerjaan pondasi, ada pekerjaan untuk pembuatan sloof, ada pekerjaan misalnya struktur atas, pembuatan kolom praktis, ring balok, sampai dengan pekerjaan yang kita bilang ini arsitektur. Nah, namun kalau pekerjaan atap sendiri itu adalah kategorinya finishing. Meliputi pekerjaan apa saja sih pekerjaan finishing? Ya misalnya pemasangan pintu, jendela, atap. Jadi prosesnya itu terjadi umumnya setelah pelaksanaan struktur selesai. Sehingga spesialisasi dari tukang sendiri itu harus kami khususkan juga untuk pemasangan atap. Dan dalam kaitannya juga dengan produk Ondulin, Gravel juga pernah ya Bu Esther ya bekerja sama dengan Ondulin untuk program yang kami sebut adalah Gravel Terampil, di mana dari pihak Ondulin melakukan pelatihan, bahkan juga sertifikasi kepada para pekerja konstruksi kami untuk bisa mengaplikasikan produk-produk Ondulin juga di rumah ataupun di proyek-proyek para owner. Semoga bisa menjawab juga, Mel. Berarti memang kalau di Gravel sendiri, tukangnya itu semuanya sudah ada spesialisasinya, jadi nggak sembarangan ya, Mas Georgie. Oke, dan juga tadi sempat di-share oleh Mas Georgie, ternyata di Gravel tukang-tukangnya juga menerima training ya, terkait dengan spesialisasi mereka. Wah, ini menarik sekali nih. Nah, kita kembali lagi ke topik nih, Bu Esther. Temanya kita kan adalah peran atau kontribusi dari atap bitumen dalam membangun negeri. Nah, kalau menurut Bu Esther sendiri, kenapa sih Bu untuk atap bitumen ini tuh harus eksis di Indonesia, Bu? Apa yang menjadi keunggulannya? Itu pertanyaan bagus banget. Karena Indonesia itu sebetulnya perlu satu produk yang cocok untuk geografi dan tipologinya. Saya cerita agak sedikit teknis nggak apa-apa ya, supaya teman-teman Gravel juga lebih dapetin informasi. Jadi waktu saya lahir, nggak usah disebutin berapa puluh tahun yang lalu ya, genteng-genteng kita atau penutup atap itu berat. Jadi genteng berat, terus rangkanya juga masih pakai rangka kayu. Tapi building material itu berubah terus, tergantung dengan zamannya. Ya. Pada waktu tertentu penggunaan kayu udah mulai dibatasin. Jadi struktur atapnya udah diganti menjadi baja ringan. Baja ringan itu tipis, namanya juga ringan ya. Nah, kenapa ringan? Ada hubungannya dengan geografi dan tipologi Indonesia. Tanah kita bergerak karena kita dekat patahan. Juga ada gunung-gunung berapi yang aktif. Jadi kita memang harus hidup adaptif dengan kondisi geografi kita. Mungkin terjadi gempa bumi dan lain-lain, bukan berdoa seperti itu. Tapi kita tahu daerah kita
punya resiko tersebut. Maka beberapa tahun lalu ada banyak kampanye dilakukan bersama dengan pemerintah untuk mengajar masyarakat untuk menggunakan atap yang ringan. Gitu ya. Dasarnya apa? Geografinya memang butuh yang ringan. Yang kedua, rangkanya sekarang udah rangka-rangka yang lebih tipis karena kayu udah tidak lagi ada. Maka ada perubahan nih dari atap berat menjadi atap ringan. Nah, kenapa bitumen itu cocok gitu ya? Karena barang kita nih ringan. Jadi kita bisa delivery kemanapun dengan ongkos atau logistik biaya yang tidak mahal. Nah di Indonesia itu kan balik lagi geografi dan tipologinya tuh logistik cost kita tinggi. Kita mau delivery ke Papua, ke Manado atau apa, biaya kontainer kita tinggi. Jadi kita butuh material yang ringan. Kedua, kenapa bitumen? Karena kita wilayahnya kepulauan dan laut. Jadi kita nggak pengen ada sesuatu yang bisa berkarat. Nah itulah sebabnya bitumen itu cocok. Satu, dia ringan. Yang kedua, pemasangannya juga mudah, cocok untuk yang sistem atap baja ringan itu sekarang ya, rangka baja ringan. Dan kemudian yang ketiga, tidak timbul karat karena tidak ada yang berkarat. Yang keempat, isu produk ramah lingkungan dan material konten itu sangat penting. Kita menggunakan recycle konten di dalam yang diolah menjadi teknologi yang mutakhir dan bagus dan bisa menjadi bentuk atap. Jadi itulah peran serta kita berkontribusi bitumen di market Indonesia. Satu, karena kita butuh yang ringan. Yang kedua, mudah pemasangannya. Yang tiga, tidak berkarat dan ramah lingkungan. Kurang lebih seperti itu. Ditambah estetik ya, harus cantik atap. Yaitu cerita mengenai produk kita. Mungkin juga sedikit tambahan juga kali Mel ya. Jadi penggunaan atap yang benar ini juga bisa memastikan kesehatan juga ya untuk orang-orang yang tinggal di bawah atap ini juga itu ya. Iya, betul sekali. Dan yang kita happy nih, ini mungkin belum sampai ke topik gravelnya ya, tapi kenapa kita itu perlu aplikasi atau akses terhadap para tukang. Tidak soal seberapa bagus pun produk apapun. Kita ada rumus nih, produk bagus, instalasi jelek, hasil jelek. Produk jelek, instalasi bagus, hasil jelek. Jadi produk harus bagus, ditambah instalasi bagus, baru penghuni rumah dapat yang dibutuhkan, misalnya keselamatan, kenyamanan, dan keindahan. Tapi thank you tadi masukannya. Berarti memang krusial banget ya Bu, produk harus bagus, tapi aplikatornya juga harus oke ya Bu. Wah, Betul. Ini cocok nih kayaknya dengan gravel ya Mas Georgie. Oke. Nah, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Jadi memang kalau saya bisa simpulkan untuk atap bitumen khususnya yang dari Ondulin ya Bu, peranannya untuk Indonesia adalah memang atap bitumen dari Ondulin ini memang menyesuaikan dengan tipologinya Indonesia, sesuai dengan iklim Indonesia juga, kemudian tidak lupa ramah lingkungan. Betul ya Bu? Oke. Nah, ngobrol sedikit tentang tukang. Tadi Mas Georgie juga udah mulai nyambet nih ya tukang. Tadi sebenarnya Mas Georgie udah sempat share mengenai gravel terampil gitu ya Mas ya. Salah satu cara dari gravel untuk mentraining para tukang. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail sedikit Mas mengenai apa sih yang diberikan oleh gravel untuk training para tukang khususnya yang memang spesialisasinya atap nih Mas. Baik, jadi mungkin izin juga Mel untuk saya di sini juga flashback sedikit tentang bagaimana sih cara gravel untuk menseleksi atau memastikan tukang-tukang ini tuh bagus begitu ya. Jadi yang pertama, tukang-tukang sendiri yang telah melakukan registrasi, kita akan pastikan bahwa memenuhi standar dari umur maupun juga portfolio ataupun keahlian yang diregistrasikan oleh tukang tersebut bisa diverifikasi dan juga di-vetting oleh tim teknik sipil atau tim teknis dari gravel. Jadi kami melakukan seleksi yang ketat, meliputi apa aja sih seleksi tersebut? Meliputi etika kerja. Yang kedua, bagaimana kecepatan kerja. Yang ketiga, itu adalah kualitas kerja. Nah, jadi kombinasi dari ketiga hal ini itu sangat penting bahwasannya ketika owner melihat bahkan tukangnya sendiri bekerjanya bagus, namun datang itu terlambat, tiba-tiba pulang dari proyek pulang duluan, ternyata tidur ataupun membeli material yang tidak sesuai dengan amanat dari owner, ini pastinya kan tidak memberikan value yang maksimal juga pada owner sendiri. Nah, yang kedua, kami bekerja sama untuk terus meningkatkan atau upskill nih dari kemampuan tukang-tukang
lewat dua cara. Jadi yang pertama kami bekerja sama misalnya dengan Ondulin untuk melakukan pelatihan, dan para pekerja konstruksi yang kami sebut dulur gravel di sini itu mendapatkan sertifikasi ya. Jadi tukang-tukang sendiri bisa memperoleh kesempatan pekerjaan dalam pengaplikasian atap sendiri yang lebih beragam dari aplikasi gravel. Nah, dan yang ketiga, kami juga bekerja sama dengan BJKW atau dari pemerintah untuk melakukan sertifikasi keterampilan sehingga para pekerja konstruksi memiliki standar yang juga secara nasional teruji. Nah, jadi dari kombinasi tiga hal ini, kami bisa memastikan bahwa para pekerja konstruksi sendiri tidak jalan di tempat dalam memiliki skills dan bisa terus bertumbuh. Kedepannya tukang-tukang tersebut tidak hanya bisa menjadi tukang atap juga, Bu Esther. Jadi mereka juga bisa mendapatkan skill set yang lainnya, dan bahkan kedepannya juga bisa mengelola atau memanage para tukang-tukang juga lewat peningkatan kemampuan ini yang memang sudah ada dalam silabus kami juga. Wow, berarti kalau tukang register ke gravel ini sebenarnya menang banyak ya, Mas Georgie ya. Tapi memang tadi Mas Georgie juga sempat share bahwa bahkan dalam proses rekrutmennya sendiri juga termasuk sulit ya Mas ya, tidak banyak yang lulus. Tapi jika sudah join ke gravel akan mendapatkan training dari gravel dan juga dari partner gravel seperti Ondulin ya Bu Esther. Kemudian akan berkesempatan untuk mendapatkan sertifikasi dari pemerintah juga. Wow, luar biasa nih. Oke, nah saya juga tertarik nih Bu Esther gitu. Tadi kita udah sempat ngobrol tentang produknya Ondulin, kemudian kita juga udah sempat ngobrol nih gimana caranya gravel juga bisa mendukung pemasangan dari produknya Ondulin ya Mas Georgie. Untuk proyek-proyek yang pernah dijalankan oleh Ondulin sendiri di Indonesia, mungkin Bu Esther boleh share mengenai proyek baik itu yang berkaitan dengan pemerintah atau mungkin yang langsung dengan masyarakat gitu Bu. Mungkin boleh di-share beberapa yang menjadi highlight-nya. Oke, jadi karena tadi produk Ondulin, kita pengen secara logistik bisa menjangkau ke semua tempat gitu ya. Jadi sebetulnya keberadaan dan proyek-proyek kita tuh udah ada di seluruh provinsi di Indonesia. Kalau lagunya kita dari Sabang sampai Merauke itu kita ada pasti Ondulin. Wah, luar biasa ya Bu. Nah, kebanyakan kalau dari proyek-proyek misalnya pemerintah maupun swasta, segmen yang paling banyak kita supply itu sekolah. Kenapa? Karena nomor satu, para murid mereka butuh kenyamanan. Jadi ada estetik, ada sustainability atau ramah lingkungan, dan comfort. Comfort tuh apa? Suara. Jadi kita nggak pengen atapnya berisik di saat ibu guru lagi menjelaskan. Jadi banyak SD, SMP, SMA maupun universitas yang menggunakan atap kita yang tujuannya supaya para murid bisa dapetin satu kenyamanan, tidak panas gitu. Yang kedua, tidak berisik. Jadi sekolah-sekolah banyak. Di luar dari sekolah-sekolah, kalau lihat di daerah-daerah pariwisata yang sulit dijangkau, misalnya kalau pergi ke daerah Raja Ampat, pergi ke Malalayang, di Manado, atau ke Bunaken, nanti kalau lihat dari laut itu ada banyak bangunan-bangunan, itu pakai atapnya atap kita. Kenapa? Karena mereka memang cari yang secara logistik bisa diakses begitu. Atau kepulauan-kepulauan, termasuk kalau suatu saat bisa nyebrang ke Gili gitu ya, Gili Trawangan, dari jauh tuh udah kelihatan banyak sekali atap-atap kita. Ini baru menunjukkan ada yang government, juga ada yang memang punya private, tapi memang cocoknya mudah diperoleh, artinya jauh kita bisa delivery, terus kemudian aesthetically pleasant, jadi warnanya macam-macam. Jadi itu beberapa contoh produk-produk Ondulin yang terpasang di seluruh Indonesia. Wah, tadi Bu Esther banyak mention mengenai Indonesia Timur ya, Bu. Jadi tadi ada dari Raja Ampat, kemudian ada dari Manado juga ya Bu ya, Bunaken. Jadi memang secara logistik untuk produk dari Ondulin ini sendiri juga terjangkau hingga ke Indonesia Timur ya, Bu. Luar biasa. Oke, menarik. Boleh ditambahin satu lagi nggak? Boleh, silakan. Tadi saya mau cerita juga, produk Ondulin kan ada yang ukurannya besar. Jadi secara logistik gampang dan murah kalau dipakai truk gitu ya. Tapi kita keluar juga varian yang kecil. Nama produknya Onduvilla dan Ondukasa. Praktisnya adalah kalau daerah itu lebih sulit gitu ya. Ada yang mungkin pakai sampan atau perahu.
Mereka nggak bisa pakai lembar besar. Jadi kita punya produk Ondukasa dan Onduvilla yang secara paknya lebih kecil, jadi tetap bisa diakses. Jadi itulah tujuannya kita, gimana caranya tadi kita berperan sama-sama membangun negeri kan. Salah satunya memastikan produk itu memang available. Yaitu cerita tambahannya, Melisa. Oke, luar biasa. Berarti versi yang lebih kecil ada Onduvilla dan Ondukasa ya, Bu Esther. Baik. Nah, bagaimana dengan gravel nih, Mas Georgie? Tadi Bu Esther udah sempat share beberapa proyek yang mengaplikasikan produk-produk Ondulin. Untuk gravel sendiri, tukang-tukang gravel, proyek-proyeknya di Indonesia itu sudah ada apa aja? Baik, thank you Mel. Jadi proyek yang sudah kami kerjakan memang beragam ya Mel. Mulai dari pembangunan rumah atau renovasi kecil, sampai juga dengan pembangunan klaster perumahan, landmark, infrastruktur, maupun juga high-rise building. Mungkin kalau kita bicara tentang reach dari gravel sendiri, setiap pekerja konstruksi yang kami seleksi tentunya itu bisa di mana saja di Indonesia. Jadi ketika kami melakukan onboarding terhadap pekerja konstruksi sendiri, ya mereka bisa langsung mulai bekerja di lokasi-lokasi tersebut. Salah satunya itu adalah kami juga berpartisipasi di Jayapura misalnya, untuk pembangunan infrastruktur dari salah satu stasiun televisi. Nah, jadi itu bisa menggambarkan juga bagaimana gravel itu siap untuk membangun negeri dimanapun, untuk bangunan dengan skala apapun juga. Saat ini kami telah berkontribusi menyelesaikan lebih dari 12.000 proyek konstruksi di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Dan beberapa proyek yang mungkin familiar, itu salah satunya adalah LRT di Jakarta, ada peremajaan atau renovasi dari Keomas, peremajaan atau renovasi dari Gelora Bung Karno, pemasangan beberapa titik-titik infrastruktur dari Jakarta International Stadium, maupun juga halte-halte Transjakarta. Semoga itu juga bisa menjawab Emel ya. Oke, berarti keren ya Bu. Berarti nggak cuma sekedar pembangunan gedung atau rumah, tetapi juga infrastruktur termasuk ya di betul, sini. Betul sekali. Kami melihat bahwa secara permintaan memang lebih dari 50% itu adalah residensial. Namun tidak menutup kemungkinan keahlian dari para pekerja konstruksi kami itu sangat mendukung untuk pembangunan-pembangunan skala besar juga. Oke, wow, luar biasa ya. Wah, saya benar-benar tertarik nih Bu jadinya ya ketika kita ngebicarain tentang membangun negeri nih. Nah, saya kembali lagi nih ke Bu Esther dengan topik peranan dari atap bitumen dalam membangun Indonesia nih Bu. Kira-kira untuk Ondulin sendiri ke depannya itu menurut Bu Esther seperti apa sih bisnisnya atap, khususnya untuk atap ya Bu, dan apa yang menjadi gebrakannya Ondulin nih Bu untuk membangun negeri ke depannya? Oke, jadi kalau kita lihat, kita harus samain juga dengan kondisi market dan juga pemerintahan ya. Pemerintahan kita ingin ada pemerataan ekonomi, gitu ya. Jadi buat kita penting sekali untuk memastikan seperti tadi Mas Georgie cerita, gimana caranya produk dan service itu harus menjangkau pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh negara. Tadi saya happy tuh dengar bisa kemana-mana, tukangnya produk kita juga pengennya bisa kemana-mana. Tapi tambahannya, itulah sebabnya tahun ini kita bangun pabrik, dan pabrik itu lokasinya memang khusus kita pilihnya di Jawa Timur. Kenapa di Jawa Timur? Kalau dulu banyak pabrik kayaknya di Jakarta, Karawang, dan lain-lain ya. Kita sekarang bangunnya di Jawa Timur. Dasarnya dari kita pembangunan Jawa Timur karena kita pengen mengcover baik yang ada di barat, ada di tengah, termasuk ibu kota baru dari Indonesia, maupun di bagian timur. Jadi pabrik kita akan ready operate tahun ini dengan siap untuk ikut membangun negeri ke semua pelosok-pelosok. Itulah peran serta atau rencana kita untuk Indonesia. Wah, luar biasa. Berarti ini rencananya nyata, dan tahun ini akan ada pabrik baru dari Ondulin yang bertepatannya di Jawa Timur. ya. Pasuruan tepatnya. Pasuruan, ya. Wah oke. Wah, saya pernah ke Pasuruan sih Bu. Ya, tapi itu pilihan yang tepat sih Bu, supaya secara distribusi untuk produk juga akan lebih gampang ke seluruh Indonesia ya. Betul. Mungkin juga saya juga ikut sedikit menambahkan Mel, di sini juga pastinya ada maksud yang mulia juga dari Ondulin,
untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan juga kepada warga-warga di sekitar dan juga menggunakan material-material produksi yang juga diperoleh secara lokal ya Ibu ya. Betul, Wah, tepat sekali Mas. luar biasa ya Ondulin. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir saya, tapi ini untuk Bu Esther dan juga Mas Georgie nih, masih terkait dengan tema kita ya, bagaimana peranan atap bitumen dalam membangun negeri. Nah, mengingat tadi produk Ondulin sudah diceritakan oleh Bu Esther, ini luar biasa ya, dari segi kekuatannya, kemudian dari segi ramah lingkungan dan nilai-nilainya sangat baik, dan juga tadi dari Mas Georgie sudah sempat share mengenai bagaimana tukang-tukang gravel ini juga bisa menjadi aplikator dari brand Ondulin. Memungkinkan nggak ya Bu Esther dan Mas Georgie ke depannya antara gravel dan Ondulin itu memang bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun negeri? We are stronger together ya, Ya. kita setuju ya. Definitely. Jadi kalau saya boleh memuji gitu ya mengenai gravel ya, kita di industri bahan bangunan punya PR besar, dan ini harapan kita dengan gravel. PR besarnya kita adalah sebagus apapun teknologi kita perkenalkan, seberapapun end user atau customer kita ingin mendapatkannya, di tengah-tengah ini ada peran para tukang. Gak bisa kita sampaikan manfaat kita kalau tukang tidak bersama dengan kita. Kesulitannya kita di zaman dulu atau di zaman sebelumnya, sebelum ada gravel, adalah bagaimana caranya kita kenal mereka, bagaimana caranya tahu mereka, bagaimana kasih fasilitas atau wadah untuk melatih mereka. Dulu kita lakukan secara tradisional, kita pergi ke toko, kita tanya, Ci, Mas, gitu, Mbak, gitu. Tukang-tukangnya siapa aja sih? Kami mau dong ikut latih mereka, gitu ya, supaya mereka dapat informasi terupdate dan lain-lain. Jadi harapannya kita ke depan adalah kolaborasi itu udah nggak bisa ditawar. Kita nggak bisa hidup sendiri. Dan buat kita dari bahan bangunan, kita butuh partner. Dan absolutely kita perlu gravel untuk kerjasama dengan kita. Definitely 100%. Terima kasih Bu Esther juga. Mungkin saya izin menambahkan juga ya Melisa. Jadi ini adalah hal yang menarik juga yang mungkin Bu Esther, saya dan juga tim di Gravel juga menemukan bahwa sebenarnya tidak sedikit juga ketika kami berinteraksi mungkin dengan pelaku industri material, misalnya dari pihak distributor, dari supplier, mereka menyampaikan bahwa kualitas yang memang kami itu pastikan adalah bagaimana produk ini itu ketika keluar dan dihantarkan, ini adalah produk yang memang selalu one piece utuh dan kualitasnya baik. Namun tidak jarang juga untuk mereka menyampaikan bahwa namun untuk pemasangnya sendiri itu adalah hal yang juga di luar dari scope pekerjaan kami. Sedangkan di sisi Gravel sendiri, kami kan memiliki tenaga kerja yang punya kemampuan untuk melakukan pemasangan ini. Padahal yang menjadi tujuan utama kita semua berkontribusi di sini adalah bagaimana delivering value kepada customers. Ketika customer sendiri mendapatkan material yang baik, dihantarkan dengan utuh dan juga pengaplikasiannya itu juga sempurna, pada akhirnya customer juga akan terus melihat bahwa Gravel dan juga Ondulin dan juga pelaku-pelaku industri di bangunan sendiri memberikan value. Artinya apa? Seperti yang sudah disampaikan Bu Esther, we are stronger together, always work together. Kira-kira seperti itu. Wah, oke. Berarti ini untuk kolaborasi sudah sangat nyata ya Bu ya, dan juga pasti terjalin karena memang we are stronger together gitu. Oke, nah pertanyaan-pertanyaan dari saya sudah habis nih Bu Esther dan Mas Georgie. Terima kasih banyak sudah menjawab dengan sangat komplit dan isinya daging semua nih kalau kata anak-anak zaman sekarang ya Bu ya. Nah, sebelum kita tutup Gravel Talks Professional Visit episode kedua kali ini, saya punya satu permintaan lagi nih Bu Esther dan Mas Georgie. Mungkin boleh disebutkan closing statement-nya dari Bu Esther, kira-kira untuk kedepannya harapan untuk perkembangan dari baik industri atap sendiri itu seperti apa, dan juga mungkin apa yang menjadi harapan untuk perkembangannya di seluruh Indonesia. Oke, jadi mungkin nyambung sama obrolan kita sebelumnya ya, bahwa kita tuh perlu kekuatan kolaborasi. Kita nggak bisa sendiri. Industri itu butuh partner.
Jadi harapan kita ke depannya, kita akan berkolaborasi lebih kuat lagi. Tujuannya adalah kalau kita mau bangun negeri, bukan sekedar produknya available, tapi servisnya dan pemasangannya juga harus available dan berkualitas. Dan untuk itu kita mengharapkan memang partner seperti Gravel akan membantu kita untuk menemukan pekerja-pekerja dan memberikan akses training kepada mereka, sehingga together kita bisa sama-sama bangun negeri. Begitu. Iya, tentunya untuk menambahkan yang disampaikan Bu Esther tadi, para pekerja konstruksi sendiri di sini selalu punya antusiasme untuk tidak hanya menjalankan proyek-proyek konstruksi yang semakin banyak, namun juga mau meningkatkan kemampuan mereka. Dan di sini peran kolaborasi itu sangat penting, bahwa para produsen, para supplier yang selalu seperti Ondulin sendiri yang giat berinovasi, merilis produk-produk yang memang bisa ramah di lingkungan dan juga bisa memberikan manfaat yang lebih dari produk-produk sebelumnya. Itu bisa diaplikasikan kepada para pekerja konstruksi melalui kolaborasi pelatihan. Sehingga para pekerja konstruksi yang semakin terlatih dengan kolaborasi ini bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan juga yang lebih luas di seluruh Indonesia. Dan juga kami seiring dengan pertumbuhan pemerataan ekonomi, pemerataan kesempatan kerja, dan pertumbuhan Gravel juga sebagai perusahaan, kami bertekad untuk semakin mampu, semakin bisa menyalurkan pekerja konstruksi kami kepada proyek-proyek yang tidak hanya proyek-proyek skala kecil atau perumahan, namun juga berkontribusi langsung kepada proyek-proyek skala menengah dan besar pemerintahan yang juga berkontribusi meningkatkan taraf hidup dari masyarakat banyak juga yang berkontribusi di dalam proyek tersebut. Wah, paket komplit ya. Terima kasih banyak untuk closing statement-nya Bu Esther dan Mas Georgie. Ini benar-benar sebuah obrolan diskusi yang banyak sekali kita dapat nih informasinya ya, benar-benar daging nih kalau kata anak-anak zaman sekarang ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk diskusi hari ini yang sangat bermutu, dan semoga ke depannya industri atap di Indonesia bisa semakin maju lagi, semakin modern lagi, dan tentunya didukung dengan tukang di Indonesia yang semakin bermutu dan bisa menjawab kebutuhan konstruksi yang semakin dinamis dan terus berkembang. Dan terima kasih untuk teman-teman Gravel yang sudah menonton acara ini. Saya Melisa Sitepu, mohon pamit. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Gravel Talks Professional Visit berikutnya.